Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita melanjutkan pembahasan kita yang ke-45 atau seri ke-45 masuk ke dalam pembahasan domir mustatir. Karena sebelumnya kita telah membahas domir yang baris. Sekarang kita masuk ke domir yang mustatir. Sanian, ad-domiru al-mustatiru. Nah, definisi dari domir mustatir tentu kebalikan dari domir baris. Domir mustatir itu adalah domir yang tersembunyi. Atau definisi lengkap dari penulis di sini adalah huwa ma laisa lahu suratun fil lafzi. Dia adalah apa yang tidak memiliki bentuk dalam lafal. Berarti tidak memiliki bentuk di dalam pengucapan atau pelafalannya. Alias tersembunyi dia di balik lafal tersebut. Nahwu domir al-mustatir. Nah, contoh domir mustatir fi kum pada lafal kum di sini. Kita tahu kum adalah fi'il. Karena dia disukun, maka ini adalah fi'il amr nih. Fi'il amr. Kemudian ja'a. Kemudian apa? Ja'a. Nah, lafal ja'a kita lihat ketika dia ada dalam kalimat Zaidun ja'a. Min qaulika Zaidun ja'a. Ketika kita melihat Zaidun ja'a, jangan sampai kita katakan Zaid di sini adalah fa'ilnya ja'a. Tidaklah mungkin itu terjadi. Kenapa? Karena Zaid itu tetaplah isim ma'rifat yang terletak di awal kalimat. Dan setiap isim ma'rifat yang terletak di awal kalimat sudah memiliki kedudukan baku, yakni sebagai mubtada. Maka kalau kita katakan ja'a di sini adalah fi'il, dan kaidahnya kan setiap fi'il harus adanya fa'il. Harus adanya fa'il. Sekarang mana fa'ilnya? Nah, definisi fa'il mudahnya itu adalah isim yang dia itu letaknya setelah fi'il. Nah, setelah ja'a tidak ada lagi isim. Gitu. Karena kalau Zaid tidak bisa tadi kita hukumi fa'il, maka kita sudah langsung bisa menghukumi dia mubtada. Maka yang tidak terucap dari ja'a itu sejatinya tersembunyi di balik kata ja'a. Begitupun kum. Kum ini kalau kita lihat secara zahir hanya satu kata saja kum. Kita kembali kepada pembahasan pertama kita dari buku ini, yaitu pembahasan tentang kalam. Kira-kira terpenuhi nggak syarat kalam pada lafal kum ini? Terpenuhi, ada fa'il dan fi'ilnya. Ada Iya, fi'il dan fa'il. oke. Taruhlah kalau kita eh, masih awam ya, maksudnya itu belum mengetahui sama sekali terkait kaidah domir mustatir begitu. Bisakah kita katakan kum ini adalah kalam? Tentunya tentunya tidak. Ya, Kalau kita belum paham terkait kaidah domir mustatir. Karena kan di antara syarat kalam itu adalah murakkab, tersusun dari dua kata. Nah, ternyata ini sejatinya kalau kita sudah langsung mengetahui adanya domir mustatir yang tersembunyi, berarti totalnya dua kata. Totalnya apa? Dua kata. Kum. Lalu mana kata yang satu lagi tersembunyi di balik lafal kum? Nah, untuk mengetahui itu semua,
kita bisa langsung jelaskan melalui apa? Kaidah pengi'rabannya. Maka langsung kita lihat kaidah pengi'raban dari dua lafal ini, kum dan ja'a. Agar kita langsung mengetahui domir yang tersembunyi di balik dia. Kum adalah fi'lu amrin mabniun ala sukun. Ini pembahasannya udah lewat ya. Pembahasan fi'il amr dan pengiropannya pun juga kaidahnya. Fi'lu amrin dia mabni ya. Fi'il amr itu mabni. Fi'il amr gak ada yang mu'rab. Kemudian karena akhirnya disukun maka kita katakan tanda binanya itu adalah sukun. Maka di sini ungkapannya adalah mabni ala sukun. Nah, karena dia fi'il, meskipun dia fi'il amr tetap butuh fa'il. Ya, tetap butuh butuh fa'il. Secara zahir tidak terlihat atau tidak terlafalkan oleh kita, namun dia ada tersembunyi di balik lafal kum. Kita katakan di sini wa fa'iluhu dan fa'ilnya adalah domirun, domir mustatirun yang tersembunyi. Nah, domir mustatir kemarin kita udah baca, dia terbagi menjadi dua, ada wujuban, ada jawazan ya kan? Nah, di sini karena domir yang tersembunyinya adalah domir anta, maka di situ mustatir wujuban. Domirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Definisi mustatir wujuban kita akan dapatkan. Begitupun juga mustatir jawazan. Kita akan dapatkan definisinya nanti. Kemudian lafal ja'a. Lafal ja'a. Ini adalah fi'lun madin. Jelas ya, fi'il madi. Mabniun alal fathi. Ya. Jadi fathah itu adalah alamatu binanya. Tanda binanya dia. Wa fa'iluhu dan fa'ilnya juga sama seperti kum, domir mustatir, domir yang tersembunyi. Namun di sini bedanya jawazan. Secara boleh. Kenapa? Karena huwa. Ya, orang ketiga. Tanbih. Ada tanbih di sini. Yakhtassu al-istitaru bidomiri raf'i. Nah, yang tersembunyi itu, maksudnya adalah domir yang mustatir, domir yang tersembunyi di balik lafal fi'il, itu yakhtassu bidomiri raf'i. Dia khusus kepada domir rafa. Khusus kepada domir rafa. Fakulu domirin mustatirin, maka setiap domir yang tersembunyi dari lafal-lafal fi'il dia nantinya pada mahal rofa fi mahali rof'in. Nanti sebagai apanya tergantung fi'ilnya nanti. Tergantung fi'ilnya. Kalau fi'ilnya maklum, ya domir mustatir tersebut sebagai fa'il. Kalau fi'ilnya majhul, ya ketika tidak terlafalkan fa'il pada fi'il majhul tadi, maka fa'ilnya adalah domir yang pada mahal rofa sebagai naibul fa'il. Kalau fi'ilnya kana dan saudarinya kana, maka nanti domir yang tersembunyinya betul pada mahal rofa sebagai apa? Isim kana atau isim ya saudari-saudari kana. Sekarang kita lihat amsilatun contoh. Qala ta'ala Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa. Perhatikan di situ. Ada berapa fiil di sini? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada berapa fiil? Kita udah Dua. lewat tentunya tanda-tanda fiil ya, tanda-tanda isim, tanda-tanda huruf. Ada berapa fiil dalam kalimat ini? Dua, Ustaz. Dua. Eh, Yang pertama Iqra' dan yang kedua adalah khalaqa. Kalau Iqra' ketika kita lihat sigohnya dia adalah fi'il amr dan khalaqa ketika kita melihat sigohnya atau bentuknya maka dia adalah fi'il madi. Nah, ad-domiru al-mustatiru ba'da ikra. Maka domir yang tersembunyi setelah ikra itu fi mahali raf'in sebagai fa'il. Takdirnya apa? Takdirnya apa? Anta. Anta. anta, Coba di i'rab. anta Ustaz. Coba di i'rab. Ini bukan i'rab ikra dan khalaqa ya. Ini penjelasannya. Wa domirul mustatiru ba'da khalaq fi mahali raf'in sebagai fa'il juga. Coba di i'rab ikra dan khalaqa. Ya, coba. Saya coba ya Ustaz ya. Ya. Fi'lun ma fi'lun fi'lun amr Fi'lu mabniyun amrin, ala sukuni. fi'lu amrin, Fi'lun amrin mabniyun ala sukuni. Wa fa'iluhu domirun mustatirun jaw wujuban takdiruhu anta. betul. Kalau domir yang tersembunyinya itu adalah mukhotob, maka maka wujuban. Wujuban. Gitu ya. Nah, kemudian fi'il khalaqa di i'rab.
Boleh lagi kalau mau. Oh ya, baik. Bismillah. Fi'lun madin mabniun alal fathi fa fa'iluhu domirun mustatirun jawazan takdiruhu an takdiruhu huwa. Nah, gitu. Takdiruhu huwa. Jadi setiap domir ghaib yang tersembunyi nanti di balik fiil itu mahalnya memang fi mahali raf'in. Namun domir mustatirnya ketika kita menerangkan mustatirnya itu mustatir jawazan untuk ghaib ya. Baik. Ghaib pun ghaib yang mufrad. Ghaib pun ghaib yang mufrad. Gitu. Karena nanti kalau ghaib yang tidak mufrad seperti musana dan jamak itu terlafalkan. Udah lewat pembahasannya ya di domir baris. Ya, terlafalkan. Soalnya kan kalau yang fiil failnya itu adalah domir ghaib musanna dan domir ghaib jamak, di fiilnya kan kelihatan dengan alif ya. Kemudian kalau yang jamak dengan wawul jamaah. Oke, lanjut yang kedua. Qala ta'ala la yus'alu amma yaf'alu. Ada dua fiil, yus'al sama yaf'al. Nah, ad-domiru al-mustatiru ba'da yus'alu, domir yang tersembunyi setelah yus'al ini fi mahali raf'in, namun nanti bukan sebagai fa'il, melainkan sebagai naibu fa'ilin, karena bentuknya yang majhul, yus'alu. Kemudian pada yaf'alu, ini ad-domiru al-mustatiru ba'da yaf'alu, domir yang tersembunyi setelah yaf'alu, dia fi mahali raf'in, ya, domir yang tersembunyi pada mahal rafa sebagai apa? Fa'ilun. Kenapa? Bentuknya maklum, yaf'alu. Kecuali kalau kita katakan yuf'alu. Nah, kalau yuf'alu, domir yang tersembunyinya pada mahal rofa sebagai naibu fa'il. Tapi kalau di sini yaf'alu, maka domir mustatirnya pada mahal rofa sebagai fa'il. Sebab yaf'alu adalah fi'il mudhari' yang maklum. Nah, coba siapa yang mau i'rab nih? Yus'alu. Yus'alu, siapa yang mau i'rab? Ana Ustaz, Boleh. fi'lun mudhari'un marfu'un ala akhirih Apanya marfu'un ala akhirih? Yang di marfu'un rafa atas akhirnya. Ayo fi'lun dibuka lagi. mudhari'un Untuk fi'il yang majhul nih. marfu'un Untuk fi'il yang majhul. Udah lewat belum ya? Kayaknya belum ya. Oke, taib. Yang yaf'alu aja. Yang yaf'alu aja. Nah, i'rab yang yaf'alu aja. fi'lun mudhari'un marfu'un alamatu raf'ihi alamatu raf'ihi eh, aduh astagfirullahaladzim. Itu ada tandanya di akhir tuh. Iya itu Ustaz. Aduh. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu az-zahiratu. Ada matu ala akhiri. Ada matu ala a- ada matu azahiratu ala akhirih. Ya, oke. Ya. Wa 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 fa'iluhu. Wa fa'iluhu. wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu Enggak. Kan mustatir itu ada wujub sama jawazan. Kita tahu eh, takdirnya huwa. Kalau huwa ini masuknya ke wujub atau jawaz. jawazan Ya udah, diulang coba. Wa Ustaz. fa'iluhu domirun mustatirun. Jawazan taqdiruhu huwa Iya, wa jawazan wa fa takdiruhu. wa Mhm. taqdiruhu huwa Taib, barakallahu fiik, mumtaz. Yang ketiga sekarang wa makana muntasira nih kana ya. Kana muntasira nasab itu udah pasti menjadi khobarnya kana. Ad-dhamirul mustatiru ba'da kana domir yang tersembunyi setelah kana itu pada mahal rofa fi mahalin raf'in. Sebagai apa? Ismi kana atau ismu kana. Nah, ya. Nah, sekarang kita lihat definisi dari mustatir wujuban dan mustatir jawazan. Ini distabilokan. Silakan yang punya kitab cetak. Ad-domiru al-mustatiru kismani. Domir yang tersembunyi ada dua. Mustatirun wujuban, mustatirun jawazan. Apa itu mustatirun wujuban? Mustatirun wujuban adalah huwaladzi la yasihu ayyahula mahallahu ismun zahirun. Ya, mustatir wujuban itu adalah domir
yang tidak bisa isim zohir itu menempati tempatnya. Alias tidak bisa digantikan dengan isim zohir. Wala domirun munfasilun dan tidak pula domir yang munfasil, yang terpisah. Contoh di sini. Kum. Kum adalah fi'lu amrin. Dia fi'l amr. Fa'ilnya domir mustatir wujuban takdiruhu anta. Oke. Wala yasihu ayyahula mahalla anta. Dan tidak bisa. Ya, tidak bisa di sini isim zohir. Ya, menempati tempatnya si anta. Nah, ya. Al-muqaddar begitu yang takdirkan. Nah. Fanaqulu masalan, maka kami katakan contohnya nih, kum Muhammadun. Bisa nggak kayak gini? Nggak bisa. Tidak tidak bisa. Kum Muhammadun. Kecuali kita katakan dia sebagai munada tuh. Kum ya Muhammad. Nah, baru bisa. Itu berdirilah wahai Muhammad. Namun ya Muhammadu itu bukan jadi fa'ilnya kum. Fa'ilnya kum tetap domir yang tersembunyi anta. Itu ya. Wala domirun munfasilun. Nah, dan tidak pula domir munfasil. Baik itu anta. Jadi kita katakan kum anta. Secara asal itu nggak bisa sebetulnya teman-teman. Kum anta. Sekalipun ada yang seperti ini, kum anta. Maka anta yang diucapkan itu bukanlah fa'il dari kum. Kenapa demikian? Nah, ala anna anta fa'ilun lil fi'likum. Jadi anta di sini nggak bisa dia sebagai fa'il untuk fi'il kum. Namun kita bisa ucapkan kum anta, mengucapkan kum anta bisa nggak? Bisa. Sah nggak? Sah. Kita lihat catatan nomor 1 di sini. Yasihu annakula kum anta. Boleh kita katakan atau bisa sah kita mengatakan kum anta, tapi anta yang diucapkan dilafalkan di sini yang terletak setelah kum, nah ya, itu bukan menjadi fa'ilnya kum, melainkan apa? Taukidun li anta al mustatir. Saya artikan dulu. Kum anta ala anna fa'ila, bahwasanya fa'il kum itu tetap domir yang tersembunyi secara wajib takdirnya anta. Dan anta yang zohir yang terlihat di sini itu adalah taukidun li anta al mustatir. Taukid untuk anta yang disembunyikan di balik lafal kum. Nah, di dalam Al-Quran ini banyak sekali. Ada domir yang diulang. Dan itu memberikan taukid, penegasan, penguatan. Uskun anta wa zaujukal jannata. Nah, ini anta yang diulang. Bahkan berarti anta di sini adalah fa'ilnya uskun. Fa'il uskun tetaplah domir anta pula tapi dia tersembunyi. Jadi seakan ada dua anta di sini. Namun anta yang menjadi fa'il uskun itu wajib sembunyi. Dan anta yang diperlihatkan di sini adalah taukid untuk anta yang tersembunyi di balik lafal uskun. Gitu ya. Berikutnya mustatir jawazan huwa alladhi yasihu ayyahula mahallahu ismun zahir. Nah, ini. Mustatir yang jawazan itu adalah yang dimana isim zahir bisa menempati tempatnya. Atau domir munfasil bisa menempati apa? Tempatnya. Contoh Zaidun koma. Zaidun koma. Nah, koma dia adalah fi'lun madin dan fa'ilnya domir mustatir jawazan takdiru huwa. Nastati'u fi hadzal mithali, dan kita bisa pada contoh ini an-na'tiya bil fa'ili isman zahiran. Kita bisa mendatangkan apa? Bisa mendatangkan fa'il untuk koma berupa isim zahir. Maka kita katakan fanaqulu Zaidun koma gulamuhu. Bisa. Paham ya? Jadi koma itu bisa dengan domir huwa, bisa juga domir huwanya diganti dengan isim zahir. Nah, jadi isim zahirnya dimunculkan dong. Gitu. Zaidun koma gulamuhu. Zaid yang membantunya berdiri. Koma gulamuhu ini nanti fi mahali rafin sebagai khobar untuk Zaid. Berikutnya wanastati'u dan kita bisa an-na'tiya bil fa'ili, kita datangkan fa'il. Nah, domir munfasil, domiron munfasilan berupa domir munfasil.
Contohnya Zaidun maqama illa huwa. Tapi pun domir munfasil yang dimunculkan ya model kalimat seperti ini, gitu ya. Tidak tidak pula dengan kita katakan Zaidun koma terus dimunculin Zaidun koma huwa, gitu. Enggak gitu konsepnya, ya. Domir munfasil yang dimaksudkan di sini bisa muncul. Nah, ketika kalimatnya demikian, istisna. Zaidun ma qama illa huwa. Maka huwa di sini fa'ilnya fa'il qama. Mawadi'ud domir al-mustatir. Nah, ini penting tempat-tempat domir mustatir. Yang pertama tempat-tempat domir mustatir yang secara wajib nih. Ya. Nah, ad-domirul marfu'u bi amril wahidi al-mudzakkari. Nah, ini yang pertama tempatnya adalah domir rofa amr ya. Amr yang mana muzakkar mufrad tuh. Ya, untuk bentuk muzakkar mufrad. Contohnya, kum. Al-fa'ilu domirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Kum fa'il, ya. Fa'ilnya adalah domir tersembunyi secara wajib yang takdirnya anta. Tempat yang kedua adalah ad-domiru al-marfu'u bi mudhari'in mabdu'in bi ta'i khitabil wahidil mudzakkari. Ini adalah domir rofa yang ada pada fiil mudhari di mana fiil mudhari tersebut mabdu'in bi ta'i khitabil wahidil mudzakkar. Mabdu'in yang diawali dengan tak khitab. Tak khitab berarti tak domir yang diajak bicara. Al-wahid al-mudzakkar berarti mufrad muzakkar. Contoh seperti ini, taktubu. Taknya di sini menandakan kepada apa? Domir seorang laki-laki yang diajak bicara. Seorang berarti satu begitu. Ya, berarti anta kan takdirnya. Nah, kita katakan di sini alfa itu domirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Yang tempat yang ketiga adalah ad-domirul marfu'u bidomirin mabdu'in bil hamzah. Nah, bil hamzah. Kalau dengan hamzah berarti kan ana. Contoh di sini alfa ilu domirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. Ana, ingat, domir ana itu juga mustatir. Maksudnya setiap fiil mudhore yang failnya ana, maka si fa'il tersebut adalah domir mustatir. Dan domir mustatirnya bukan jawas, tapi wujuban. Maka bisa kita katakan yang wujuban itu bukan hanya domir khitab, tapi juga termasuk domir mutakalim. Baik mutakalimnya ana maupun nahnu, seperti yang keempat ini. Ad-domirul marfu'u bi mudhari'in mabdu'in bin nun, ya kan? Contohnya naktubu al-fa'ilu domirun mustatirun wujuban takdiruhu nahnu. Yang kelima, ad-domirul marfu'u bismi fi'lin. Nah, domir rofa dengan isim fi'il. Jadi isim fi'il itu lafalnya isim tapi maknanya fi'il. Ketika dia dimaknai fi'il ya tetap dia butuh kepada apa? Fa'il. Nah, ya. Nah, ini di sini isim fi'il pun juga macam-macam. Ada isim fi'il mudhore, ada isim fi'il madi, ada isim fi'il amr gitu. Isim fi'il amr diantaranya amin. Amin itu isim fi'il amr. Maknanya istajib, kabulkanlah. Ya. Kemudian isim fi'il madi pun juga ada. Nah, tapi di sini lihat tempat domir yang secara wajib itu domir rofa yang ada pada isim fi'il mudhore dan isim fi'il amr. Contohnya ufin. Ufin minal kadhib. Ya. Soh. Ya. Ufin. Tahan. Tahan. Nah, ya. Ufin itu artinya apa? Tahan. Afwan. Apa? Uf itu ya. Ucapan ya. Nah, ini bentuk mudhore bukan amr nih. Nah, kalau yang uf ini dia mudhore nih. Ya. Nah, isim fi'il mudhore uf itu. Kalau sah baru isim fi'il amr bimakna uskut. Sah ya Muhammadu, uskut ya Muhammadu, diamlah wahai Muhammad. Maka uf di sini adalah ismu fi'lin, ya, mudhari'in mabniun alal kasri. Ini i'rabnya, ya i'rabnya uf. Wal fa'ilu dhamirun mustatir wujuban taqdiruhu ana. Kalau nggak salah makna dari uf ini atadojjar. Baik. Sah. Sah isim fil amr ismu fi'li amrin. Nah, mabniun ala sukun, mabni di atas sukun wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Tempat yang keenam, ad-dhamirul marfu'u bi af'ala fi ta'ajjub. Nah, bentuk-bentuk ta'ajjub
itu kan menggunakan isim tafdil, ya kan? Ma akbaro hadzal baita. Betapa besarnya rumah ini. Akbaro, akbaro, ya. Nah, ini penting banget ini perlu diketahui. Meskipun dia itu domirnya goib, tapi kita katakan mustatirnya wujuban. Hanya terjadi pada apa? Uslub ta'ajub, fiil ta'ajub. Kita pakai contoh di sini ma ahsana Zaidan, betapa indahnya Zaid. Ahsana di sini adalah fi'lun madin mabniun alal fathi wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu huwa. Insyaallah. Jadi nggak selamanya, saya berikan catatan langsung di sini, tidak selamanya domir huwa ini ketika mustatir dikatakan sebagai jawaz. Bisa dia wujub. Kalau ada pertanyaan, di tempat yang manakah domir huwa itu dikatakan mustatir wujuban? Di fiil atau Kita aja. iya. Nah, ya di fiil ta'ajub gitu. Berikut dari tempat yang ketujuh. Ini diingat-ingat ya poin yang keenam ini. Ketika mengirab jumlah-jumlah ta'ajub ya. Kalau Zaidannya sebagai apa, Pak Ustaz? Zaidan di Apa? sini. Kenapa? Zaidannya. Zaidannya jadi apa? Maf'ul bi. Kalau dia ini. Maf'ul bi. Oh, maf'ul. Maknya mata Nah, ajubiyah. Iya, makanya dalam kalimat uslub ta'ajub itu isim yang terletak setelah kata yang berwazan af'ala itu nanti nasab. Ma apa? Apa contoh? Kita berikan contoh lain coba. Ma ajmala. Ma Majmala ajmala. asma'a. Nah, ma ajmala as-sama'ah. Gitu ya. Nah, itu juga seperti percakapannya putri dari Abul Aswad Ad-Duali itu. Itu sebagai cikal bakal lahirnya ilmu nahwu. Jadi antaranya dimulai dengan percakapan putrinya Abul Aswad Ad-Duali dan ucapannya terkait usul ta'ajub dan dia salah mengharokati. Nah, itu. Nah, ya. Seharusnya as-sama'a tapi beliau baca itu putri Abul Aswad membacanya tidak dengan fathah. Gitu, ya. Nah, oke, berikutnya yang keempat yang ketujuh ad-dhamiru al-marfu'u bi fi'li istisna'in. Jadi ada fi'il istisna nih. Ada fi'il apa? Istisna, yaitu ada sama khola. Ada sama khola. Nah, nanti kalau kita belajar lagi bab istisna, ada khola ini punya dua wajah, punya dua sisi. Ada khola ini bisa dimaknai fi'il, kalau dimaknai fi'il, berarti kan dia punya fa'il. Fa'ilnya domir mustatir, tapi wujuban, karena masuk ke dalam bingkai yang saat ini kita bahas. Kalau kita nanti maknai ada khola ini dengan sisi yang lain, seperti menjadi huruf jar, ya dia nggak butuh fa'il dong, gitu ya. Nah, ada khola, ada catatan dari tadi. Nomor satu coba isim fi'il, kita lihat catatannya. Nah, ini definisi dari isim fi'il ya. Asmaul af'al, isim-isim fi'il itu adalah asmaun takumu maqamal af'al. Isim-isim yang menduduki kedudukan fi'il. Fid dalalati ala maknaha. Dalam penunjukan atas maknanya. Jadi maknanya yang menunjukkan atas fi'il ya. Wa fi amaliha. Dan juga pengamalannya pun juga dia memiliki amalan. Sama seperti fi'il. Kalau lafalnya ya tetap lafal isim. Ini sebagaimana ada di syarah Ibnu Aqil ala Alfiyati Ibnu Malik. Ya, insya Allah saya berazam ya teman-teman semua sampai mempelajari kitab ini nanti bersama-sama. Wahia salah satu anwa'in. Wahia salah satu anwa' dan dia ada tiga jenis isim fi'il itu ada isim fi'il amr. Wahwa katsirun kata penulis ini ada banyak. Contohnya sah di sini bermakna uskut, mahma bermakna ukfuf, ih bermakna zid tambahkan atau imdi fi hadithika ini contohnya ya. Nah, berikutnya isim fi'il madin ya, ismu fi'lin madin, isim fi'il madin. Wahwa qalil dan ini sedikit nih.
Nahu syattana bimana iftaroko terpisah. Hayhata ini bimana ba'uda telah jauh. Kemudian ada isim fi'il mudhari, ismu fi'lin mudhari'in. Wa huwa qalil. Nah, sama seperti isim fi'il madi, qalil ya. Contohnya adalah uf. Nah, ini tadi ya bimana atadajjar. Apa atadajjar? Cek di kamus ya. Wai bimana ajab. Wai bimana apa? Ajab. Baik, catatan nomor 2 tadi terkait ada sama kola. Tentu perinciannya akan datang pada bab istisna, namun tadi sempat kami singgung ya, dia punya dua sisi. Baik. Nah, sekarang ada di sini kita lihat, Izin bertanya Pak Ustadz sebelum masuk ke itu. ya, iya silakan. Yang di poin nomor satu, nomor dua, tiga, dua, tiga, empat, itu kan tidak ada mustatir ya. Nah, taktubu, aktubu, naktubu, tak dan hamzah dan nunnya itu sebagai apa ya Ustaz ya? Huruf Nah, murodoah aja. mana yang mana nih? Oh, oke. Nah, yang nomor tiga Maktubu. itu kan ada taktubu tuh. Oke, Nah, huruf depannya. taknya itu Huruf, ya, itu adalah enam. huruf mudharaah. Ya, Huruf oh, mudharaah. berdoa. Tapi Itu tidak perlu di Irob ya, Ustaz ya. nggak perlu. Maka dengan adanya Oh, huruf mudharaah itu, kita bisa mengetahui ternyata itu merujuk kepada domir-domir tertentu. Itu makna asal dari huruf mudharaah itu, dia harus merujuk kepada domir-domir tertentu yang nanti akan menjadi fa'il begitu. Maksudnya akan menjadi fa'il di sini dari segi pemaknaannya ya. Bukan huruf mudharaah itu yang menjadi fa'il, bukan. Jadi contohnya lafal aktubu. Nih, lafal aktubu. Hamzahnya di sini adalah huruf mudharaah. Dan kita tidak bisa dan nggak boleh mengatakan Hamzah ini adalah fa'ilnya aktubu, takdirnya ana. Enggak. Gitu. Tapi kita maknai Hamzah ini takdirnya ana dan domir ana itu ya menjadi fa'il gitu. Dan dia domir mustatir. Kalau bisa kita lengkapi saja dengan kaidah yang ada. Fa'il dari aktubu adalah domirun mustatir wujuban takdiruhu ana. Dari mana kita tahunya domir mustatir ana nih yang menjadi fa'il aktubu? Dari huruf mudharaah hamzah yang ada di depannya. Paham sampai sini ya? enam, enam. Jadi cuma alamat, cuma tanda aja ya. Iya, betul Itunya sekali. huruf Karena murodoahnya. karena tidak semua fiil yang diawali oleh hamzah, ya, tidak semua fiil yang diawali oleh hamzah, kemudian kita langsung hukumi hamzah tersebut adalah huruf mudharaah. Enggak. Kenapa? Karena tidak merujuk kepada domir tertentu, tidak merujuk kepada domir ana. Contohnya di fiil madi. Di fiil madi yang wazan fiilnya af'ala. Af'ala yuf'ilu itu depannya hamzah. Tapi fiilnya madi. Jadi nggak bisa dong kita katakan hamzahnya di situ adalah huruf mudharaah. Karena nggak merujuk domir. Gitu. Itu mah huruf asli dari fiil tersebut aja. Af'ala. Akroma yukrimu kan itu mauzunnya. Baik, kita lanjut. Sekarang eh, kita baca contoh dulu nih. Contoh yang tadi ada sama khola ya. Hadara at-tullabu ma'ada Zaidan. Nah, jelas Zaidan ini nasab menjadi apa ini? Maf'ul bi. Kenapa? Karena ada dianggap fiil. Kalau ada dianggap fiil dan ini wajib loh mustatir kan ada itu berarti isim yang terletak setelahnya nggak boleh rofa gitu, nggak boleh rofa, harus nasab. Jadi apa? Jadi maf'ul binya ada. Kita irab langsung. Ada fi'lun madin mabniun al fathhi, ini kalau kita anggap ada sebagai fi'il ya. Fi'lun madin mabniun al fathhi al muqaddar li ta'azzur. Gitu ya. Karena kan di akhiri alif tuh. Wal fa'ilu domirun mustatir dan fa'il adalah domir mustatir. Wujuban, wujub. Ya, takdir adalah huwa. Nah, nanti ini semua kembalinya. Nah, kan kalau huwa, kalau domir itu nanti ada marji. Kembalinya mana tempat kembalinya? Nah, huwanya itu ya'udu alal ba'dil mafhumi minal kulli sabiq. Ini di garis bawah ya, teman-teman nih. Nah, kembali kepada sebagian yang dipahami dari keseluruhan konteks. Jadi, dia tidak dikembalikan kepada satu isim, enggak. Tapi dia dikembalikan kepada sebagian pemahaman, ya. Mafhum dari apa? Keseluruhan konteksnya. Gitu.
Jadi lafal Zaidan di sini bisa dibaca nasab, bisa dibaca jer, bisa Zaidin, sah saja. Kalau Zaidin berarti adanya dianggap sebagai apa? Huruf jer. Nah, ya. Nah, untuk yang tadi juga di uslub ta'ajub, nah kita baca ahsana fi'lun madin mabinun al fathi wal fa'ilu dhamirun mustatir wujuban taqdiru huwa. Huwanya ya kembali kemana? Kembali ke ma ta'ajubiyah. Kembali ke ma ta'ajubi, ma ta'ajubiyah. Lanjut. Mawadi'ud dhamir al mustatir. Ini tempat-tempat dhamir tempat-tempat dhamir mustatir. Nah, ya. Secara jawas. Kalau tadi kan secara wujud. Yang pertama adalah domir rofa dengan fiil wahid. Nah, nih garis bawah ini goib mufrad, goib yang mufrad, goib yang mufrad. Nah, goib yang mufrad. Contohnya Zaidun koma, Zaidun yakumu. Nah, ya. Dan fiilnya bisa fiil madi, fiil mudhari. Intinya domirnya harus goib dan mufrad. Al-fa'ilu domirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Yang kedua, ad-domirul marfu'u bi fi'lil ghaib. Fi'il ghaib. Nah, ini untuk yang muannas ya. Ghaibah nih yang ghaibah. Kalau tadi yang muzakkar, ghaib muzakkar, ghaibah yang muannas. Contoh Hindun qomat sama Hindun takumu. Ini juga sama bisa di fi'il madi, bisa di fi'il mudhari. Al fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu hiya. Nah, ketiga udah jelas nih dhamir rafa dengan isim fi'il madi. Oke. Kalau isim fiil amr sama isim fiil mudhore itu domirnya tetap mustatir tapi secara wajib, secara wajib wujuban. Tapi kalau isim fiil madi dia mustatir juga tapi secara jawaz. Contoh, Zaidun hayhata. Tadi makna hayata masih ingat nggak apa? Bau, apa hayata tadi apa hayata? Bau, baudah. Bang udah. Lah jauh gitu. Yang kita lihat i'rabnya. Hayhata ismu fi'lin madin ma bimakna ba'uda mabniun 'alal fathi wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Yang keempat, dhamir ad-dhamirul marfu' bismil fa'il dengan isim fa'il au ismil maf'ul au istifah al-musyabahah. Nah, ini kita dapat lagi nih. Jadi, isim fa'il itu bisa bermakna fi'il. Isim maf'ul pun juga bisa bermakna fi'il. Bahkan sifat musyabahah bisa bermakna fi'il. Totalnya itu kalau tidak salah ada 7. Ya, ada 7 isim yang dia itu bermakna apa? Bermakna fi'il. Nah, ya. Makanya kalau kita lihat uh, Al-Imam Al-Hattabi, penulis Mutamimah Al-Ajurumiyah, itu punya bab, judul babnya adalah Babul Asma'il Amilati Amalal Fi'li. Nah, bab isim-isim yang beramal amalan fi'il. Yang pertama itu ada masdar, yang kedua itu ada isim fa'il, yang ketiga ada itu ada contohnya sigoh-sigoh mubalaghah itu juga dia bisa bermakna fi'il. Kemudian yang keempat itu adalah isim maf'ul bermakna fi'il. Dan kemudian yang kelima adalah sifat musyabahah. Dan yang keenam itu ada isim tafdil. Isim tafdil yang bermakna fi'il itu tadi. Di usul apa? Usul ta'ajub. Itu kan semua makainya isim tafdil. Nah, ya. Kemudian wajib fathah juga nanti isim tafdilnya. Dan dia bermakna fi'il. Dan yang ketujuh adalah isim fi'il yang terbagi menjadi 3 tadi. Isim fi'il ini adalah isim-isim yang khusus. Total ada 7 isim yang beramal amalan fi'il. Nah, selain isim fi'il, berarti kan ada 6 tuh dari masdar sampai isim tafdil itu. Nah, dia beramal amalan fi'il bisa beramal amalan fi'il mudhore, madi atau amr. Afwan, maksudnya itu bukan begitu ya. Dia beramal amalan fi'ilnya itu nanti fi'ilnya bisa dimaknai amalan fi'il yang maklum atau amalan fi'il yang majhul. Nah, ya. Kita lihat contoh di sini Zaidun qaimun. Ah, ini pembahasannya sebetulnya tingkat lanjut ya. Kalau kita membaca kalimat ini di basic gitu ya, saat belajar dasar
Zaidun qaimun adalah jumlah ismiyah. Gitu. Zaidun qaimun adalah jumlah ismiyah di mana qaimun sebagai khobar untuk Zaid. Tapi ternyata al-fa'ilu li ismil fa'il, ternyata qaim di sini. Nah, bisa juga dimaknai apa? Fi'il dan dia punya fa'il. Fa'il pada isim fi'il itu domir mustatir jawazan takdiru huwa. Huwanya nanti kembali kemana? Kembali kepada Zaid. Bisa ya. Nah, ini jangan kaget teman-teman. Dan kalau nanti teman-teman ada yang mengajarkan bahasa Arab ke pemula, pas lagi bahas mubtada khobar, antum nggak usah bahas nih. Qaimun ini adalah fi'il, padahal lagi bahas qaim sebagai khobar. Bingung nanti. Kabur ya. Berikutnya, Zaidun madrubun. Nah, madrubun ini dia isim apa nih? Isim maf'ul. Ya, isim maf'ul. Kalau isim fa'il itu dia berarti dimaknai fi'il ma'lum. Nah, kalau isim maf'ul itu dia dimaknai sebagai fi'il yang majhul. Berarti dia nggak butuh kepada fa'il, melainkan butuhnya naibul fa'il. Kita katakan madrubun ini ada naibul fa'ili, li ismil maf'ul, domirun mustatir, jawazan takdiruhu, huwa. Lanjut, ini yang sifat musyabahah nih, hasanun. Zaidun hasanun. Nah, ini kan kalau kita lihat ini naat man'ut aja tuh. Ya, enggak naat man'ut ya, enggak naat man'ut. Ini mubtada khobar juga. Zaidun hasanun gitu mubtada. Betul. Tapi khobarnya dengan apa? Dengan hasanun. Jadi sekali lagi saya katakan teman-teman, penjelasan ini cukup tingkatan lanjut. Jadi tidak perlu bingung. Berarti kita di sini mendapatkan wawasan ya, adanya dua sisi gitu. Karena Zaidun Qaimun tentu yang kita tahu ini adalah susunan mubtada khobar dan itu benar. Dan itu benar, ya. Dan ketika kita telah mengetahui perkara ini dan kita mau i'rab nih qaimin sebagai fi'il dan ada fa'ilnya yang tersembunyi qaimun itu juga benar pula. Paham ya sampai sini ya? Begitupun madrubun dan hasanun. Kenapa bisa begitu? Qaim ini adalah isim fa'il, madrubun adalah isim maf'ul. Hasanun di sini adalah sifah musyabahah. Yang tadi saya katakan isim fiil, isim fa'il, isim maf'ul dan sifat musyabahah termasuk ke dalam isim-isim yang beramal amalan fiil. Kalau dia beramal amalan fiil maka dia berhak dong punya apa? Punya fa'il, berhak pula punya naibul fa'il. Tergantung nanti dia dimaknai fiilnya maklum atau majhul. Kalau dimaknai fiil yang maklum berarti dia berhak punya fa'il. Kalau dimaknai sebagai fiil yang majhul seperti isim maf'ul di sini, contohnya madrubun, maka dia berhak butuh naibul fa'il. Sampai sini bisa difahami? Izin Iya, silakan, bertanya, silakan. Nah, menentukan, menentukan ini kan konteksnya bagaimana kita menentukan wujuban dengan jawazan, Pak Ustadz ya. Nah, kalau yang penjelasan di atas tadi kan seperti roda, hola, atau yang selanjutnya ini ada isim amar. Nah, isim amar ini dia disebutkan eh, wujuban. Nah, sementara di sini ada juga isim isim apa tadi ya? Isim fiil ya, Pak Ustadz ya. Tapi di mm-mm. sini kok posisinya sebagai jawazan. Cara membedakannya bagaimana ya, Pak Ustadz ya? Kita ketahui tempat-tempat ini, Bu. Makanya di buku ini sudah dikelompokkan berdasarkan tempat-tempatnya. Nah, jadi kita Mm-mm. betul-betul harus mengetahui tempat-tempat ini. Ya, kalau kita hafal, alhamdulillah. Tapi cara menghafalkannya jangan seperti ya ngafalin tok gitu ya. Dibaca-baca, kemudian kita tinjau kasus-kasus kalimat dan kita i'rab Menghafalnya pelan-pelan. maksudnya berarti kata-katanya, Pak Ustadz ya. Kalau misalnya kata Enggak. soh, Jadi itu gini, berarti saya dia akan berikan. bukan. Nah, jadi begini, ini umum ya, ini umum. Ketika kita menghafalkan satu kaidah, ketika kita menghafalkan satu kaidah agar tidak frustasi, ya maksudnya tidak mudah stres gitu ya. Jangan kita samakan menghafalnya itu seperti kita menghafalkan Al-Quran. Paham ya? Kalau ngafalin Al-Quran tuh kan kita Mm-mm. baca lafalnya sampai betul-betul ingat, bahkan kita ulang-ulang. Nah, kalau untuk kaidah, itu cara menghafalkannya agar kita tidak merasa tertekan, ya. Kenapa? Sekali lagi kaidah itu kan adalah perkataan manusia, beda sekali. Makanya dia rentan membuat
Ya, penghafalnya kalau ngafalin kayak gitu, ya stres nanti. Cara ngafalinnya adalah kita masukkan, ya kita pakai studi kasus. Studi kasus di sini, ya kita cari Hmm, kalimat menjadi objek belajar kita. Gitu. Makanya nahu itu menghadirkan contoh. Nahu kan artinya contoh. Kalau lagi belajar nahu, gurunya nggak menghadirkan contoh, itu nggak lagi belajar nahu itu. Pusing udah pasti. Gitu. Ya. Nahu itu tentang contoh. Walaupun di dalamnya ada kaidah. Nah, dengan dihadirkannya contoh, secara tidak langsung kita sudah menghafalkan kaidah yang nantinya diterapkan dalam contoh tersebut. Gitu ya. Jadi awalan-awalan seperti ini kita baca, ya. Kita tahu nih tempat-tempat untuk domir mustatir yang wujuban dan tempat-tempat untuk domir mustatir yang jawazan. Dan di sini kan alhamdulillahnya di buku ini langsung dikasih contohnya. Untuk memperingat kaidah ini lagi, kita datangkan lagi contoh yang lain dari sisi kita pribadi saat murojaah atau belajar sendiri. Pas lagi baca Quran, nah itu makanya orang yang udah belajar bahasa Arab, kalau bisa pas baca Qurannya harus naik level. Nah, baca satu halaman kalau bisa dapat 3 kalimat yang kita i'rab. Itu terbedakan kita dengan para pembaca Al-Quran yang lainnya. Pembaca Al-Quran yang lain yang belum belajar bahasa Arab dia cuma baca aja. Dia cuma apa? Baca aja. Gitu ya. Dapat pahala, iya betul, dapat pahala kebaikan. Tapi kalau kita sekaligus mentadaburinya. Begitu ya. Pak Ustadz, Afwan. benarkah kalau saya simpulkan begini? Yang wujuban pada huwa kan yang paling krusial ini kan pada wujuban huwa ya, Pak Hmm. Ustadz ya. Kan Hmm. huwa ini ternyata bisa juga wujuban. Nah, Ya, bisa wujuban huwa juga ini hanya wujuban. pada dua kondisi. Ya, Hmm. pada dua kondisi yaitu pertama kondisi domirul marfuun bi af'ala fi Pakai bahasa ta'ajub. Indonesia aja, Bu. Oh ya, Pakai bahasa ini Indonesia aja, yang takutnya ketika susah. kalimatnya ta'ajub. Nah, Nah, betul. yang Di isim kedua tafdil. Jadi gini, kalau saya belajarnya dulu, sebagai eh, fi'il istina. Gimana oh ini? yang pola, ya, Me- sama me- ada. ya, ya. Ya. Jadi saya mau memantapkan dulu. Ternyata huwa ini bisa wujuban. Wujubannya itu pada dua kondisi, Hmm. betulkah? Hmm. Nah, pada kedua kondisi yaitu nomor eh, 6 dengan nomor 7. Sahih. Hmm. Nah, Betul. nomor 7 ini apakah cuma kata-kata ada dan khola atau ada kata lain? Pak Ustadz? Nah, ya, saat ini karena kita dapati ada khola, kita cukupkan dulu ada dan khola dulu. Gitu ya, ada dan khola dulu, Oke. ada dan khola Nah, dulu. Kita jangan sampai berpikir mm, ke yang lain, gitu. Karena nanti kan ketika kita menapaki kitab, apalagi kitab-kitab yang disebutkan di catatan kaki ini nih, itu kitab-kitab luar biasa, Masya Allah. Makanya saya tadi bilang, saya mengazamkan nanti ya, kalau teman-teman juga memiliki kesempatan yang sama, kita kaji kitab-kitab yang dijadikan referensi penulis dalam catatan kaki ini, seperti Ibnu Aqil ya, Syarah Ibnu Aqil. Nah, nanti kita akan temukan rahasia-rahasia yang lain dari bahasa Arab, dari kaidah bahasa Arab, gitu. Sahih, betul kesimpulan Ibu, betul ya. Nah, jadi umumnya nah, domir huwa nah, itu tapi ternyata mustatirnya di jawazan. Umumnya mustatirnya jawazan. Tapi ada di mana ya kondisi dia mustatirnya wujuban pada dua kondisi. Yaitu pada isim tafdil di kalimat apa? Ta'ajub. ya Kemudian pada fiil istisna. Khola sama ada. Kalau kita takjub mengambilnya sebagai fiil. istisna. Satu lagi, saya ingin berikan catatan untuk yang khola Ya, sama ada. Itu kalau bisa nanti dihafalin ininya. Kembali si domir huwa ini nih. Ini banyak yang lupa juga. Nah, ini bagus banget beliau memberikan di sini. Ya'udu 'alal ba'di al-mafhumi minal kulli as-sabiqi. Karena dia tidak kembali kepada satu lafal tertentu, namun dia kembali kepada pemahaman dari keseluruhan konteks. Nah, itu kan adalah kalimat istisna. Ini penting banget juga ketika kita nanti memahami uslub balaghah. Karena di balik kalimat istisna ini ada uslub balaghah. Baik, ya. Kita lanjut lagi. Sampai mana tadi ya? Ah, ini ya. Isim-isim yang beramal amalan fi'il. Nah, dia mustatir secara jawaz.
baik isim fa'il, isim maf'ul, dan sifat musyabbah. Ada catatan kaki nomor satu di mana? Nah, ini ya. Nah, tadi belum saya baca ya. Nah, ini kan isim-isim yang beramal amalan fi'il. Ada 7 totalnya kan? Tadi saya sudah sebutkan. 3 di antaranya dimasukkan dalam pembahasan ini. Isim fa'il, isim maf'ul, dan sifat musyabahah. Oke, isim fa'il itu yarfa'u fa'ilan. Merofa' fa'il. Wa kadza as-sifah al-musyabahah. Dan demikian pula sifat musyabahah. Adapun isim maf'ul dia merofakkan naib anil fa'il. Berarti kan dia dimaknai sebagai fi'il yang majhul. Karena butuhnya atau dia merofakkan naibul fa'il. Bukan si fa'il. Nah, untuk ismul fa'il wa ghairuhu minal mushtaqat al-mutahammilah domiran mustatiran. Domiran mustatir. Yajibu ayyakuna ad-domiru fiha lil ghaibi. Wajib domir padanya itu gaib. Wa ya'udu 'alal ghaib. Fa in qala qail, nah kalau orang yang berkata mengatakan, mataku fin nahwi, apa yang kamu katakan pada contoh ini? Ana alimun faidatat ta'awuni. Ini Masya Allah langsung dihadirkan contoh. Kita jangan bingung. Apa sih penyebab nasabnya faidah? Bagi orang yang mencukupkan belajar atau mungkin hanya tahunya sebatas ana ini ana alimun adalah mubtada khobar, alimun khobar, dia kan bingung. Ini nasab dari mana? Mana fiilnya kalau dimaknai sebagai maf'ul bih? Maka faidata nasab di sini karena apa? Alimun beramal amalan fiil maklum. Alimun. Nah terus kalau dia fiil, mana failnya? Fa'ilah domir mustatir jawazan takdiruhu apa? Hu, huwa. Paham sampai sini ya? Nah jadi kenapa dimaknai seperti ini? Jadi ada asal dari kalimat tersebut. Asal dari kalimat tersebut, nah ini. Ana rajulun alimun ya faidata ta'awuni. Faddomiru huna lil ghaib. Maka domir di sini untuk gaib. Huwa wa huwa a'idun dan dia kembali ala mahdzufin hatman. Ya, kepada yang dihapus. Ya. Wala yasihu. Nah, dan nggak bisa nih kembalinya kepada domir ana. Nggak bisa dia kembalinya kepada domir ana. Hai, referensinya Nahul Wafi ya. Insyaallah. Ini juga cukup kitab Nahu yang cukup tebal. Oke, intinya itu buat wawasan saja, catatan kakinya. Kita sedikit lagi di sini al-khulasan kesimpulan fistitarid domir ya. Kesimpulan eh, dalam kesembunyian domir atau domir yang tersembunyi. Yang pertama, yakunu ad-domiru mustatiron wujuban. Bisa domir itu tersembunyi secara wajib. Idza kana takdiruhu kalau dia takdirnya adalah ana nahnu anta. Bila syurutin tanpa syarat. Gitu ya. Huwa hiya fi ta'ajub ya. Nah, ada juga huwa sama hiya ini dia bisa mustatir secara wajib tapi di mana? Ta'ajub dan istisna. Ini yang tadi disimpulkan juga ya oleh teman tadi ya. Nah, kemudian yang kedua yakunu ad-dhamiru mustatiran jawazan idza kana takdiruhu. Ah, domir itu bisa tersembunyi secara jawas kalau takdirnya dia adalah huwa sama iya. Tentu fi ghairi ta'ajubin walastisna'i. Tidak selain ta'ajub sama istisna. Karena huwa dan hiya kalau dita'ajub sama istisna mustatirnya wujub. Tapi selain dari ta'ajub sama istisna, mustatirnya apa? Jawas. Nih kesimpulannya nih. Ya, kesimpulan. Untuk apa? Untuk yang huwa sama hiya. Ini penting banget. Ya. Tatbiqatun ala domir. Oke. Ini tatbiknya Ana kasih eh, kesempatan kepada teman-teman untuk dibaca mandiri terlebih dahulu.
sebagai media pembelajaran secara individu. Ya. Jadi nanti kalau misalkan langsung kita bahas di sini, waktunya cukup panjang. Jadi teman-teman mencerna dulu dari apa yang telah kita bahas, nah, sambil nanti melihat contoh-contoh yang ada di sini. Karena eh, aplikatif ya, ini kasus-kasus kalimat yang sifatnya aplikatif ini mencakup materi kemarin juga. Domir yang baris, baik domir baris mutasil maupun domir domir baris yang munfasil. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan baca, baru setelah itu langsung coba uji kemampuan studi kasus mengirab domir yang ada di dalam kalimat-kalimat di sini ya, dan tidak ada jawabannya, berarti jawabannya dari kita sendiri. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi alumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran. Ustaz. Nah, afwan ya Allah. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallah.